Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahira Mani Putri dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Dan sebenarnya dengan ibu siapa dan dengan bapak siapa? Uci Astuti, Ivara Putri. Saya ingin meminta waktunya untuk memaparkan materi tentang kekerasan pada anak usia dini. Oh iya. Apa sih kekerasan itu? Kira-kira dari ibu dan kakak tahu nggak nih tentang kekerasan itu apa? Perbuatan yang kasar. Nah, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Nah, jenis kekerasan ini dibagi menjadi 3. Ada namanya tuh kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, luka pada tubuh anak. Contohnya itu seperti membanting, terus mencubit, mengguncang tubuh anak, lempar anak, membakar, dan menyiram air panas. Dan yang kedua ini ada psikis. Nah, kekerasan psikis ini merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Contohnya ini sering terjadi nih. Contoh ini sering mengkritik, meremehkan, mempermalukan anak di depan orang lain, mendorong untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, mengancam, menghukum, dan menjadikan anak sebagai sasaran kemarahan. Dan yang ketiga ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini merupakan kekerasan yang paling tidak mau didapatkan oleh anak, karena setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai. Contohnya itu diperkosa, disodomi, alat kelamin diraba-raba, payudara diremas-remas, pantat dicolek, dipaksa melakukan oral seks. Siapa sih pelaku kekerasan itu? Kira-kira tahu siapa pelakunya? Bisa orang tua, bisa orang yang terdekat, bisa tetangga, atau teman-temannya juga bisa. Iya, benar sekali. Nah, ini pelaku kekerasan terhadap anak tuh kerabat terdekat yang tadi disebutkan, ada orang tua, ada kayak misalnya bude, padenya, atau bahkan kakaknya. Dan yang kedua itu kerabat yang dikenal dengan dekat dengan anak. Itu contohnya adalah guru. Dan yang ketiga orang asing yang mempunyai niat jahat terhadap anak. Dan yang keempat ada organisasi kriminal. Apa sih kekerasan terhadap anak? Akibat kekerasan terhadap anak itu ada patah tulang, kerusakan otak, luka, gangguan organ seksual, anak menjadi cemas atau takut, menarik diri dari lingkungan luar, terus memandang dirinya memang pantas menerima perlakuan seperti itu. Dan sering sekali nih kemarahannya yang sudah dijelaskan, hilangnya rasa percaya pada orang lain, meniru kekerasan, kenakalan, dan yang lebih parahnya itu dia bisa membunuh orang lain atau bunuh diri yang berujung kematian. Apakah bisa melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak? Pasti bisa. Pencegahan kekerasan terhadap anak dalam keluarga, contohnya itu kita memahami tumbuh kembang anak. Terus sebagai orang tua, sebagai kakak, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik dan juga membangun komunikasi dua arah dengan anak. Dan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di masyarakat, kita harus menanamkan rasa peduli kepada anak terhadap orang lain, contohnya itu sesama tetangga. Dan yang kedua, melakukan diskusi-diskusi tentang kekerasan terhadap anak. Dan yang ketiga itu mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana cara mengaksesnya. Nah, ini ada lembaga yang memberikan layanan penanganan kekerasan anak. Jika anak ibu atau melihat anak orang lain mendapatkan kekerasan, bisa nih menghubungi lembaga ini. Itu ada dinas sosial setempat, ada pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, ada perlindungan perempuan dan anak, rumah perlindungan dan trauma center, Komnas Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia,
tim reaksi cepat, dan LSM yang menangani anak, dan lain-lain sebanyak lagi. Dari penjelasan yang tadi saya jelaskan, apakah ada pertanyaan? Bagaimana cara mencegah kekerasan seksual terhadap adik saya? Cara mencegahnya itu bisa kita ajarkan kepada anak itu bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dipegang oleh orang lain atau bahkan orang terdekat. Dan juga ajarkan anak untuk mengatakan tidak atau jangan terhadap orang asing. Dan yang paling penting itu kita sebagai orang tua pastinya harus mengawasi selalu anak kita atau adik kita. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Itu kalau tanda-tanda kekerasan fisik pada anak itu contohnya apa ya? Nah, contohnya itu bisa kita lihat misalnya anak di badannya itu ada lebam-lebam, dan juga anak biasanya tuh sering merasakan takut yang berlebihan. Misalnya kita mengulurkan tangan untuk niat yang baik, anak langsung takut, menutup itu badannya atau mukanya gitu, karena dia sering mendapatkan kekerasan dari orang lain gitu. Atau bisa kita sebut itu dia tertekan gitu. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih atas perhatiannya dan pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.